yang paling bertanggung jawab apakah pemilu itu nanti berjalan dengan baik atau tidak adalah aktor-aktor politik. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Harus dicek betul. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertama-tama bagaimana kelakuan mereka di dalam berkompetisi, itu yang paling menentukan. Asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Saya menerima berpasangan dengan Mas Anies Baswedan. Susah, ya bagi kami susah. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan ya jangan dipilih gitu aja. Menurut saya sih harus begitu. Itu kan peristiwa internal keluarga ya. Susah. Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Yang saya kira kalimatnya hanya sederhana. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Itu ditugasi oleh ROSA untuk menata ulang partai dengan serius, sudah itu aja. Ya. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur, kalau berhasil. Ya, kalau berhasil itu karena produk Gus Dur. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya, saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Muslimin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama dan insya Allah perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Insya Allah, Mas Anies dan saya untuk semua kekuatan bangsa. Insya Allah, saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita. PKB juga memiliki sejarah panjang. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Jadi semuanya kan karena ego semata, ego politik menghalalkan segala macam cara. Nggak kaget sih kita. Perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Duet Anies Caimin banyak perjudiannya. Apakah bisa merebut suara warga NU? Sosok Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin dinilai tidak terlalu kuat mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di daerah basis massa pemilih Nahdlatul Ulama, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Alih-alih mendukung elektabilitas satu sama lain, pengamat menyebut pasangan bakal capres dan cawapres itu lebih banyak perjudiannya. Apakah pasangan Anies Caimin bisa merebut suara warga NU? Menurut pengamat politik, Anies Baswedan membutuhkan suara besar dari warga NU atau yang sering disebut dengan Nahdliyin untuk mendongkrak jumlah pemilihnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dibandingkan dengan dua bakal capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, popularitas Anies memang rendah di daerah yang mayoritas anggota NU itu, menurut hasil beberapa survei. Untuk mendongkraknya, Anies memerlukan sokongan Muhaimin Iskandar.
Masalahnya, berdasarkan hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei, tidak semua warga NU memilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang diketuai Caimin. Bahkan pengamat politik Adi Prayitno juga mengatakan tidak semua milih PKB memilih Muhaimin atau Caimin. Tidak hanya soal elektabilitas, pengamat politik Bawono Kumoro mengatakan pasangan Anies Caimin juga dikhawatirkan kontraproduktif. Sebab dalam koalisi perubahan yang mengusung bakal capres dan cawapres itu ada dua partai politik Islam yang berbeda, PKB dengan Islam yang moderat dan Partai Keadilan Sejahtera yang dinilai cenderung konservatif. Bukan salah strateginya, ini lebih banyak perjudiannya. Dari segi basis masa Islam, perbedaan jenis keberislaman antara NU dan Anies Baswedan yang didukung PKS itu juga berbeda, kata Bawono. Sementara itu di akar rumput, suara pendukung NU tidak tunggal. Ada Nahdliyin yang mengaku mengikuti acara gerak Caimin, ada juga yang tidak. Menurut hasil survei Litbang Kompas, warga NU memberikan sinyal bahwa pilihan mereka tidak serta-merta tunggal kepada partai politik tertentu. Usai deklarasi bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 2 September 2023, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf kembali menyatakan sikap organisasi yang tidak mendukung pasangan Capres dan Cawapres manapun dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024. Tidak ada bakal Capres-Cawapres atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa Kiai-Kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, kata Yahya kepada media. Keesokan harinya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan imbauan untuk masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih, kata Yakut di depan peserta tablik akbar. Pada gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI 2017 lalu, Anies Baswedan dituding menggunakan politik identitas saat bertarung melawan Basuki Cahayapurnama dengan menggerakkan kelompok muslim untuk mendukung kemenangan. Seberapa besar pengaruh Muhaimin untuk pemilih NU? Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan berdasarkan data, PKB memang memiliki kekuatan politik di Jawa Timur. Namun, yang menjadi masalah, seringkali pemilih yang memilih partai tertentu tidak serta-merta memilih calon yang direkomendasikan oleh partai. Para pemilih itu disebut split voter. Di atas kertas mestinya suara yang kuat di Jawa Timur harus menjadi suara pendukung Anies dan Muhaimin. Tapi orang NU kalau bicara tentang Pilpres itu jawabannya bukan Anies atau Caimin, tapi ada figur-figur lain. Ini tantangan terbesar bagi duet ini, kata Adi. Selain Muhaimin, ada beberapa tokoh NU lainnya yang namanya sempat disebut-sebut dalam bursa bakal cawapres, yaitu Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 lalu, tidak semua orang yang terafiliasi dengan NU memilih PKB, kata Adi Prayitno. Pada saat itu, PKB hanya mendapatkan 9,6% suara, sementara total suara warga NU di Indonesia disebut Adi mencapai 45% dari total penduduk muslim di Indonesia. Dari angka 9,6% itu pun tidak semuanya memilih Muhaimin Iskandar. Itu terlihat dari elektabilitas Ketua Umum PKB itu yang hanya berada di angka 1-2%. Menurut Adi, yang juga merupakan Direktur Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia. Jangankan pemilih NU ini mau pilih Anies Baswedan, yang memilih Gus Muhaimin saja itu tidak signifikan. Oleh karena itu, tugas terpenting dari Muhaimin Iskandar ke depan adalah bagaimana mengkonversi suara yang 96% pada 2019 yang lalu itu menjadi suara duet Anies Muhaimin, tegas Adi. Jika Muhaimin sukses meyakinkan pemilih NU, Adi memprediksi duet Amin akan menjadi duet yang sangat meyakinkan dan sangat potensial. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan pemikiran Partai Nasdem untuk menjodohkan Anies dengan figur berlatar belakang NU seperti Muhaimin Iskandar bisa dipahami jika ingin menutupi kelemahan elektoral Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bawono Kumoro menyebut strategi Anies dan koalisinya tidak menyelesaikan masalah. Selain soal elektabilitas Caimin yang dikatakan tidak kompetitif dibandingkan tokoh-tokoh NU lainnya, Bawono menyoroti perbedaan keberislaman antara PKB dan PKS yang berada dalam satu koalisi pendukung pasangan Anies Muhaimin. Jangan lupa Anies ini berangkat dari kekuatan politik Islam yang bisa dibilang konservatif dan kanan, sedangkan pemilih PKB, Caimin adalah pemilih Islam moderat, tradisional NU, yang kalau dihadapkan dengan Islam, konservatif kanan itu agak kurang cocok. Itu juga jadi pekerjaan rumah, Bawono menjelaskan.
Dia menduga pemilih PKB yang cenderung Islam moderat enggan memilih Anies yang selama ini merupakan representasi simbol dari kekuatan politik Islam kanan yang konservatif, sekalipun Muhaimin maju sebagai cawapresnya.